kamera. Lalu kita akan tutup lagi, sorot situ sebentar. Sepertinya eksperimen kita berhasil. Ini adalah pohon miki yang sekitar 1,5 tahun yang lalu kita lakukan eksperimen pemupukan ekstrim di awal masa pertumbuhannya. Dan semenjak itu tidak pernah lagi saya lakukan pemupukan, hanya dilakukan di awal tanam saja itu. Dan sekarang alhamdulillah pohon ini sudah berbunga. Dalam waktu 1,5 tahun pertumbuhannya sangat bagus. Hampir di setiap cabangnya muncul tanda-tanda ingin keluar bunga. Awalnya muncul pentil-pentil kecil begini ya. Tadinya saya ragu apakah itu mau bertunas atau mau berbunga. Akan tetapi setelah saya tunggu sekitar 1 atau 2 minggu, ternyata benar. Pohon alpukat miki ini benar-benar mengeluarkan bunga. Ini adalah bunga pertama dari alpukat miki yang mendapatkan perlakuan pemupukan ekstrim pada awal masa pertumbuhannya. Ya, hampir di setiap cabang ini menunjukkan tanda-tanda ingin keluar bunga. Namun dia tidak keluar secara serentak. Mungkin nanti akan keluar susul menyusul ya. Dan tidak masalah. Alpukat miki, kalau saya tonton video
dari rekan-rekan lain di channel YouTube yang lain. Memang terkadang berbunga dan berbuah itu tidak serempak. Artinya dia buahnya nanti susul menyusul. Yang begini ini ternyata ini bakal bunga ya. Nanti keluarnya begini. Nah, itu juga bunga-bunga itu. Tadinya seperti ragu antara bunga atau bertunas, tetapi selang waktu ditunggu, ternyata ini memang berbunga ya. Alhamdulillah. Rasanya kalau melihat seperti ini, terbayar sudah rasa capek kita. Terbayar juga rasa penasaran kita, dan terbayar juga rasa penasaran bagaimana kelanjutan atau bagaimana apa yang terjadi jika alpukat dilakukan pemupukan secara ekstrim. Dan rekan-rekan lihat bersama, hasilnya bagus ya. Alhamdulillah bagus. Pohon ini belum sampai usia 2 tahun. Kalau mengingat video yang saya upload mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, termasuk di awal-awal video yang saya upload di channel ini ya, saya lupa tanggalnya. Yang jelas pohon ini masih muda, dan ini memang termasuk varietas unggul. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa alpukat Miki itu memang produktif. Jadi tidak salah kalau rekan-rekan memilih alpukat Miki sebagai tanaman, baik itu di samping rumah ataupun dikebunkan secara besar-besaran, karena memang Miki itu produktif. Sudah terbukti. Alpukat Miki termasuk alpukat unggul karena ya tadi, bukan hanya dari segi rasanya yang termasuk enak, akan tetapi juga alpukat Miki ini memang genjah, sangat mudah berbuah. Jadi tidak salah jika rekan-rekan memilih menanam alpukat Miki. Hampir di setiap ujung-ujungnya itu keluar bunga ya. Nah, itu juga, tapi nggak kelihatan, itu calon-calon bunganya. Awalnya begini, sebelum begitu kan awalnya hanya muncul pentil-pentil kecil begini. Kurang lebih 1,5 tahun maksimal umur alpukat ini, 2 tahun maksimal ya, kurang lebih sedikit paling, kalau dihitung dari masa pembibitannya dan masa tunggu awal tanam sebelum berkembang. Dan ini alpukat ini semenjak awal tanam saya lakukan pemupukan secara ekstrim itu tidak pernah lagi dipupuk ya. Akan tetapi memang ada sekitar mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu saya semprot dengan MKP. Ya, saya semprot daun-daunnya ini dengan MKP. Ada sekitar 2 atau 3 kali lah dapat semprotan MKP.
itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Dan saya rasa memang karena pohon ini memang dasarnya sudah pengen mengeluarkan bunga, ditambah dengan rangsangan MKP, ya jadilah dia keluar bunga. Beda dengan pohon alpukat yang belum siap untuk berbunga, meskipun kita rangsang dengan pupuk pembungaan, terkadang juga gagal ya. Karena eksperimen saya yang lain tuh ada juga yang gagal. Pohonnya itu belum siap, artinya daunnya itu masih muda-muda, belum keras. Tandanya dia tua tuh begini, daunnya tuh kelihatan agak kekuning-kuningan dan keras-keras. Kemudian cabangnya tuh kaku-kaku begini. Ini keras ini. Tidak selentur. Saya pegang ada pohon yang lain tuh agak lentur dia. Ini karena ini kalau dibengkokkan ini mudah patah nih. Itu salah satu tanda yang saya perhatikan batang alpukat yang tua dan siap berbunga ya. Cabangnya itu mulai mengeras, daun-daunnya jelas menua ya, menua dan terlihat menguning seperti ini. Dan ini kalau dipaksa bengkokkan dia mudah patah ini, karena ada tempo waktu itu yang saya coba bengkok-bengkokkan, ini patah. Jadi akhirnya saya terpaksa potong begini karena dia patah, terpaksa dipotong. Beda dengan yang masih agak muda, cabangnya tuh belum siap, dia walaupun dilenturkan dia nggak patah. Ya, masih lentur. Ini yang ini belum siap, sedangkan yang ini Miki ini sudah siap dan memang nyata mengeluarkan bunganya ya. Jadi saya ulang, berdasarkan pengamatan saya karena ini saya pemula, jadi saya sampaikan apa yang saya temukan di sini. Ciri-ciri yang siap berbunga itu ya begini, daunnya tuh keras-keras, mulai mengeras, kemudian sedikit menguning, dan cabangnya itu terlihat kaku dan mudah patah jika kita bengkok-bengkokkan, tidak terlalu lentur lagi ya. Kemudian sekalian saja di video ini kita coba perhatikan di mana letak keluar bunganya. Yang kita perhatikan bersama, ternyata bunga alpukat ini, alpukat Miki, keluar bunganya tuh ya di ujung-ujung begini, di percabangan ujung-ujung yang cabangnya itu kecil-kecil ya. Jadi kalau ini cabang, kemudian di ujungnya tuh pecah begini, kemudian mencabang lagi kecil-kecil begitu. Jangan dipotong ya rekan-rekan, karena itu potensi tempat keluarnya bunga. Yang ini sempat saya pruning, saya potongi karena terlalu rimbun ke sini, agak menutupi di bawah. Tapi mungkin kalau tidak saya potong, maka tempat keluar bunganya ya semakin banyak. Kita juga harus hati-hati karena pruning alpukat itu tidak sama dengan pruning durian ya. Pruning durian itu kan cabang-cabang kecil-kecil begini dibuangi supaya cabang utamanya bisa membesar kan. Tetapi kalau alpukat tidak demikian. Jangan dipotongi, jangan dihabisi. Mungkin terkesan agak rimbun, tetapi dia keluarnya dari cabang-cabang kecil malah bunganya itu.
bukan dari batang utama, tetapi dari cabang-cabang kecil dan di ujung-ujung. Dan kemudian rekan-rekan, ini ternyata berbunganya itu tidak harus di cabang yang horizontal ya, tidak harus keluar dari cabang yang mendatar ataupun melengkung ke bawah, tidak. Bunganya itu tidak mesti keluar dari cabang yang begitu, tetapi bisa keluar dari cabang-cabang yang menjulang ke atas. Ini tegak ke atas ini cabangnya nih. Nah, itu calon bunga semua itu. Nah, cabangnya itu bukan cabang yang melentur ke samping, tidak mesti yang melentur ke samping. Memang ada yang ke samping begini, ada. Ini kan calon bunga juga. Tetapi kita perhatikan nih, cabangnya menjulang ke atas ini. Dan cabangnya itu yang banyak cabang kecil-kecil lagi. Tuh, kan cabangnya kecil-kecil lagi. Cabang yang pecah kecil-kecil begitu. Meskipun dia tegak ke atas, ternyata yang rame bunganya itu malah di cabang yang ke arah atas. Ini menarik ya. Jadi rekan-rekan jangan sembarang potong ya cabang-cabang. Terlalu semangat pruning justru merugikan. Oke, mungkin demikian itu dulu untuk video sore ini. Kalau terlalu panjang nanti ngantuk ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain waktu dengan video-video lainnya, agar kita dapat belajar bersama, agar saya, terutama saya, dapat menimba ilmu dan pengalaman belajar dari kebun di samping rumah ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ikuti channel ini bila belum menekan tombol subscribe. Silakan untuk menekan tombol subscribe. Dukung channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan banyak yang jadi buah ya. Paling tidak adalah musim ini nyicip beberapa buah.